Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan tugas video akhir semester untuk memenuhi persyaratan mata kuliah psikologi perkembangan yang berjudul Masa Dewasa Pertengahan, Penyesuaian Pribadi dan Sosial. Yang terdiri dari saya Muhammad Hakiki bersama Rizky Dewi Nugroho. Tanpa basa-basi, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu karakteristik usia madya. Nah, usia madya atau usia setengah baya biasanya didefinisikan sebagai usia 40-60 tahun. Usia dewasa madya dibagi menjadi dua, yakni yaitu usia madya dini yang dari usia 40-50 tahun dan usia madya lanjut dari usia 50-60 tahun. Masa ini ditandai dengan perubahan fisik dan mental serta masuknya masa pensiun. Adapun karakteristik dari usia madya diantaranya yang pertama yaitu periode usia yang menakutkan. Nah, usia madya sering dianggap sebagai periode yang menakutkan bagi banyak orang. Mereka mungkin merasa ingin menghentikan proses penuaan mereka. Orang cenderung takut pada usia madya karena keyakinan tradisional tentang kerusakan fisik dan mental yang terkait dengan berhentinya kemampuan untuk memiliki anak. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu periode transisi. Nah, periode transisi adalah waktu di mana orang mengalami penyesuaian terhadap minat baru dan pola hidup. Ini sering terjadi saat seorang berpindah dari satu fase ke fase lain dalam kehidupan mereka. Pada masa ini, orang harus beradaptasi dengan perubahan fisik yang terjadi saat dewasa madya. Selanjutnya ada karakteristik menderita stres atau time of stress. Nah, usia ini adalah masa yang sulit karena perlu menyesuaikan diri dengan peran baru dan cara hidup baru. Selalu merusak perubahan fisik dan psikologis mereka, terutama ketika dikombinasikan dengan berbagai perubahan fisik. Nah, adapun menurut Marmor terbagi menjadi 4 sumber stres utama yang menyebabkan ketidakseimbangan pada masa usia madya ini. Yang pertama yaitu stres somatik. Nah, stres somatik itu adalah stres yang muncul karena ada tanda-tanda penuaan. Artinya, orang yang mungkin merasa tertekan atau khawatir karena perubahan fisik yang terkait dengan proses penuaan. Yang kedua ada stres budaya. Nah, stres budaya ini muncul karena adanya penilaian tinggi dari masyarakat terhadap kaum muda dan masa muda, serta tekanan untuk mencapai kekuatan dan keberhasilan. Selanjutnya ada stres ekonomi. Nah, stres ekonomi ini terjadi karena tanggung jawab keuangan untuk mendidik anak-anak dan memberikan status simbol kepada keluarga. Selanjutnya itu ada stres psikologis. Stres psikologis ini muncul karena berbagai alasan seperti kematian pasangan hidup, anak-anak yang pergi dari rumah, kebosanan dan perkawinan, atau perasaan kehilangan masa muda dan mendekati kematian. Nah, selanjutnya itu karakteristik usia yang membahayakan atau danger age. Usia di mana seorang mengalami penurunan kesehatan karena terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan, atau kurang memperhatikan kehidupan. Nah, selanjutnya itu karakteristik yang terakhir yaitu masa rumah menjadi kosong atau emptiness. Nah, sebagian besar anak-anak meninggalkan rumah orang tuanya ketika mereka sudah dewasa atau telah menikah dan bekerja di luar kota. Setelah bertahun-tahun fokus pada keluarga, suami dan istri harus beradaptasi lagi, baik bersama-sama atau sendiri jika salah satu dari mereka menjadi duda ataupun janda. Nah, selanjutnya itu poin B, yaitu tentang penyesuaian diri dewasa pertengahan terhadap perubahan fisik. Nah, usia madya atau setengah baya seringkali ditandai oleh perubahan fisik, perubahan psikologis, dan minat. Ini adalah waktu di kehidupan di mana pria dan wanita mengalami perubahan dari karakteristik fisik dan perilaku masa dewasanya ke fase baru dengan karakteristik yang berbeda. Penyesuaian diri juga terjadi dalam hal minat sosial dan keberagaman, terutama pada fase akhir dewasa madya. Nah, adapun menurut Harlock, ada beberapa tanda perubahan fisik yang jelas terjadi pada usia dewasa pertengahan atau usia madya. Di antaranya yang pertama yaitu bertambahnya berat badan dan lemak di perut dan dada. Nah, pada usia madya, berat badan biasanya mengikat dan lemak pada mulai mengumpul di area perut dan dada. Nah, yang kedua kehilangan rambut dan beruban. Nah, pada usia madya, rambut pria cenderung menjadi jarang, menipis, dan bahkan mengalami kebotakan pada usia madya. Sementara
rambut wanita biasanya menipis. Nah, selanjutnya perubahan pada kulit. Kulit dapat menjadi lebih kering, terutama di wajah, leher, lengan, tangan, bagian bawah mata juga bisa terlihat jadi mengembung. Nah, selanjutnya ada peningkatan berat badan dan perubahan bentuk tubuh. Berat badan dapat terus meningkat dan bentuk tubuh dapat mengalami perubahan. Selanjutnya itu perubahan pada otak. Otak di dagu, lengan atas, dan perut sering mengalami kelelahan dan kekakuan pada usia madya. Selanjutnya ada masalah pada persendian. Nah, beberapa orang dewasa madya dapat mengalami masalah dengan persendian kaki dan lengan mereka. Selanjutnya ada perubahan pada gigi. Gigi cenderung menjadi kuning dan mungkin memerlukan pergantian dengan gigi palsu, baik sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu perubahan pada mata. Mata pada usia madya dapat tampak kurang bersinar dibandingkan saat masih muda. Ini bisa mencakup perubahan pada penglihatan dan peningkatan kebutuhan. C. Penyesuaian diri dewasa pertengahan terhadap perubahan mental. Usia madya atau setengah baya biasanya didefinisikan sebagai usia 40 hingga 60 tahun. Saat-saat ini ditandai oleh perubahan dalam fisik, psikologis, dan minat. Masa dewasa madya adalah periode dalam kehidupan di mana pria dan wanita meninggalkan karakteristik fisik dan perilaku masa dewasanya dan memasuki periode baru dengan karakteristik fisik dan perilaku baru. Masa dewasa madya adalah waktu di kehidupan ketika pria dan wanita mengalami perubahan dari sifat fisik dan perilaku yang umumnya terjadi saat dewasa menuju fase baru dengan sifat fisik dan perilaku yang berbeda. D. Penyesuaian diri dewasa pertengahan terhadap perubahan sosial. Pada usia parubaya, cara seseorang terlibat dalam kegiatan sosial dipengaruhi oleh status kelas sosialnya. Orang-orang dengan status sosial ekonomi tinggi cenderung lebih aktif dalam kelompok sosial dibandingkan dengan mereka yang berstatus rendah. Orang-orang dengan status rendah seringkali tidak terlibat dalam kelompok sosial, jarang menghadiri pertemuan atau acara yang diadakan oleh organisasi yang mereka ikuti, dan memiliki sedikit teman, terutama di luar keluarga atau tetangga mereka.